KPU hari ini menggelar rapat mengevaluasi pelaksanaan debat Cawapres. Apakah evaluasi akan membuka ruang lebih besar bagi Capres untuk saling berdebat, atau kita harus puas dengan format yang ada saat ini? Kita akan bahas bersama dengan pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Haryanto, dan juga pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo. Selamat petang, Kang Gun Gun, Mas Kunto. Selamat petang, Mas Baik. Fahim. Yang pertama, Kang Gun Gun, Anda sebagai panelis di debat pertama saat debat Capres, melihat format debat yang ada, riuh soal istilah asing, soal singkatan yang ditanyakan paslon, ini salah satu yang perlu dievaluasi atau tidak menurut Anda, Kang Gun Gun? Iya jelas ya, ini perlu dievaluasi untuk debat ketiga dan keempat serta kelima. Pertama soal formula pertanyaan ya dari masing-masing kandidat. Itu menurut saya memang perlu menyentuh hal-hal substansial tanpa kemudian terjebak pada hal-hal yang sifatnya instrumental, misalnya pemilihan diksi yang berupa misalnya akronim begitu ya. Kemudian juga hal yang sangat teknis di lokus tertentu yang sangat spesifik yang mungkin tidak dimengerti oleh mitra berdebat, termasuk juga oleh kalangan masyarakat yang multistrata. Karena tingkat pendidikan itu beragam dan tidak semua orang juga menguasai bidang-bidang yang sangat teknis, maka pertanyaan dari para kandidat itu harusnya memberi stimulan pada munculnya ide, gagasan, program, dan orientasi ke depan lebih jelas. Dan kita kan sedang mengelaborasi pemikiran dari para mitra berdebatnya, ya kan? Contoh misalnya tiga pasangan cawapres kemarin itu kan diminta sebenarnya bagaimana mereka mengelaborasi sub-sub tema. Jangan kemudian justru yang menjadi persoalan adalah akronim yang kemudian masuk kategori pertanyaan jebakan begitu ya. Padahal kan substansinya misalnya bagaimana memosisikan Indonesia di bawah kepemimpinannya nanti ya siapapun yang terpilih itu dalam konteks misalnya isu-isu yang kemudian diperdebatkan seperti kemarin ekonomi syariah Hmm, gitu ya. Dan kemudian yang paling penting adalah juga kita harus ingat debat itu punya dua makna. Pertama makna instrumental, yang kedua makna substansial. Makna instrumental itu tentu terhubung dengan kepentingan para kandidat untuk membangun yang disebut dengan impresi ya. oke. Ini impression management. Kenapa? Karena kan banyak yang ingin tahu dan apakah misalnya komunikasi politik yang dibangun oleh mereka itu mampu menggerakkan, memersuasi pemilih ya terutama yang belum menentukan pilihan atau masih bimbang dengan pilihannya. Itu makna instrumental. Kemudian Oke. makna substansialnya adalah bagaimanapun ini jadi bahan pertimbangan yang harus menyentuh hal-hal yang kemudian memang diperlukan oleh masyarakat Indonesia kehadiran mereka sebagai problem solver, misalnya di sub-sub tema yang diperdebatkan tadi, sehingga Oke. kemudian Kami ya tangkap ada artinya semacam ada ya. gagasan yang bisa diserap, itu intinya ya Kang Gun Gun. Kang Gun Gun, kalau soal gestur yang ditampilkan paslon, contoh yang disorot kan Gibran tuh ada beberapa kali ada gestur menjauh dari podium, kemudian ada gerakan kan, itu disorot. Menurut Anda bagaimana soal aturan? Apakah ini perlu dipertegas lagi soal aturan dilarang dalam debat atau bagaimana Kang Gun Gun? Ya, menurut saya memang harus ada semacam pemahaman bersama ya, yang itu bukan hanya disepakati tapi juga dijalankan. Teguran misalnya yang sudah dilakukan itu juga harusnya punya dampak ya pada perbaikan-perbaikan, terutama hal-hal yang tidak terlalu, bukan tidak terlalu, tidak penting ya. Contoh misalnya gerakan tubuh yang bisa merangsang atau memberi stimulasi ya pada halayak, terutama yang hadir di lokasi debat, yang kemudian kecenderungannya memantik emosi berlebihan. Itu menurut saya memang perlu disepakati ulang, terutama untuk debat 3, 4, 5, karena apa? Selain mengganggu ya, mengganggu jalannya debat yang seharusnya bisa kemudian jauh elaboratif dan tidak terganggu suara-suara yang kemudian kecenderungannya kan bukan hanya tidak etis tetapi sebenarnya bisa memantik ya emosi yang sebenarnya tidak penting. Kita sedang berdialektika soal bagaimana misalnya pemikiran-pemikiran calon pemimpin bangsa ini ke Oke. depan. Sehingga kemarin dibutuhkan tuh verifikasi data, kemudian verifikasi fakta gitu ya, kemudian
juga bagaimana misalnya keberbedaan itu difasilitasi lewat debat yang tentu dibarengi dengan aspek logosnya gitu ya, argumen, kemudian apa namanya, bukan hanya semata-mata menyentuh aspek emosi, dan mereka tampil di panggung itu kan menjadi role model. Oke. Ya, setiap gerak tubuh ya mereka akan disorot ya, sekaligus juga akan memberi semacam stimulan pada siapapun terutama yang hadir yang kemudian emosinya memang terdampak dari kehadiran mereka itu. Oke, Kang Gun-Gun tadi Anda singgung soal impresi. Kalau misalkan strategi dari paslon emang menampilkan impresi yang pertanyaan trap atau ini sama dengan menguji wawasan, ini kan sah-sah saja tidak ada yang dilanggar, Kang Gun-Gun. Ya menguji wawasan itu boleh, tetapi kemudian jangan modelnya ya, satu pertanyaan yang tentu ya yang namanya akronim itu tidak semua. Misalnya Mas Kunto ya, kalau saya tanya misalnya dengan akronim yang sifatnya di bidang kesehatan atau mungkin di bidang pertahanan atau di geopolitik atau hukum internasional, belum tentu. Karena saya dengan Mas Kunto tuh keilmuannya komunikasi politik kan begitu. Itu belum tentu memahami akronimnya. Kalau misalnya mau mendalami substansi ya bilang aja bagaimana posisi Indonesia jika Anda terpilih atau misalnya menjadi calon pemimpin, kan menyangkut misalnya kebijakan program prioritas Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, posisinya misalnya dalam landscape politik dunia terutama misalnya menyangkut misalnya kebijakan ekonomi syariah seperti apa, kan bisa begitu kan. Oke. Sebenarnya narasi itu kan menjadi lebih elaboratif dan persis seperti tadi saya dan Mas Kunto sampaikan itu menyangkut hal yang sifatnya substansial, bukan justru Oke. menjebak pada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sangat teknis Oke. dan ya kecenderungan tidak dipahami Baik. oleh mitra Baik. berdebat. Bagaimana sebetulnya peran panelis? Apakah sempat mengajukan juga boleh dong dilibatkan ketika on air, ketika show-nya berjalan atau bagaimana, Kang Gun-Gun? Saya tuh sejak menjadi panelis debat Pilkada DKI itu selalu mengusulkan hal yang sama, bahwa panelis itu kebetulan kan saya juga panelis pada saat debat Pilkada DKI 2017 ya. Bagaimana misalnya panelis itu boleh bertanya dan mengkonfirmasi beberapa hal, itu akan jauh lebih hidup menurut saya. Kenapa? Karena kan udah dipilih nih panelis sesuai dengan bidang keilmuan yang relevan dengan subtema masing-masing, sehingga contoh ya kemarin kita kan di karantina 3 hari, menyusun pertanyaan tuh sekitar 72 pertanyaan. Kemudian kita berdebat sampai 2 hari untuk sampai pada 18 pertanyaan yang akan dimasukkan, disegel dan dimasukkan ke KPU, gitu ya kan. Itu aja perdebatannya meskipun pertanyaannya pendek didengar oleh publik, tetapi yakinlah pembahasan data, fakta, kasus itu masing-masing bisa 3 halaman per satu pertanyaan. Artinya sebenarnya kita kaya data, kita kaya kajian ya, termasuk standpoint tertentu. Itu yang disayangkan yang tidak dilibatkan ya, Kang Betul. Gun-Gun. Makanya saya Oke. berharap kalau misalnya mau kita menyentuh format debat yang jauh lebih baik, itu segmen 2 dan segmen 3 yang kebetulan memang Baik. diproyeksikan bagi panelis, itu diperkenankanlah panelis bertanya Baik. supaya Ini hari ini masuk di rapat nih, Kang Gun-Gun, masukan-masukannya. Terima kasih. Kang Gun-Gun Herianto, Mas Kunto Adiwobo, terima kasih telah menyampaikan pandangannya dalam Kompas Petang sore hari ini.